Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Suni. Kuliah kita hari ini yaitu mengenai praktikum farmastika dasar. Bab yang akan dipelajari yaitu penimbangan dan pengenceran bahan obat. Untuk penimbangan bahan obat nanti akan dilakukan 3 pengukuran, yaitu bahan padat serbuk, yang kedua bahan cair, yang ketiga bahan padat lagi yaitu berupa vaselin atau krim. Yang untuk selanjutnya mengenai pengenceran, apa tujuan dari pengenceran ini? Tujuan pengenceran yaitu untuk meningkatkan keakurasian atau ketepatan dalam pengukuran bahan baku serbuk, padat ataupun zat cair yang zatnya atau bahannya kurang dari 50 mg. Kemudian untuk pengenceran ini nanti akan dilakukan penambahan zat-zat, yaitu zat yang sifatnya inert atau tidak bereaksi serta tidak berpengaruh terhadap farmakologis si obat tersebut. Nah, untuk yang penimbangan nanti perlu diperhatikan bagaimana cara-cara penimbangan dari setiap zat yang baik dan benar, sehingga zat-zat yang ditimbang itu tidak hilang ataupun tidak berkurang serta dalam keadaan bersih ataupun higienis. Selanjutnya, untuk praktikum kali ini mengenai penimbangan bahan obat beserta pengencerannya. Resep yang pertama yaitu CTM, dalam 1 kali pakainya dia 1 mg, jumlah yang dibutuhkan 15 puyer. Dalam 1 hari penggunaannya 3 kali sehari. 1 mg ini jika dikalikan dengan jumlah puyer yang dibutuhkan yaitu 15 puyer, berarti satu racikannya dibutuhkan 15 mg. 15 mg ini terlalu kecil jumlahnya sehingga susah untuk ditimbang. Sehingga perlu dilakukan pengenceran dengan penambahan zat-zat tambahan seperti sakarum laktis serta kalamin. Kemudian ini karena kurang dari 50 mg dengan range antara 10 sampai 50 mg, maka pengenceran yang digunakan yaitu pengenceran perbandingan 1:10. CTM-nya nanti yang ditimbang yaitu 50 mg. Kemudian sakarum laktisnya bisa digunakan ini 400 mg dan kalaminnya 50 mg, sehingga zat tambahannya berjumlah 450 mg dan CTM-nya 50 mg, sehingga hasil totalnya 500 mg. Dalam pembuatan puyer, bobot 1 puyer adalah minimal 500 mg. Seperti itu. Kemudian ini untuk CTM-nya, sakarum laktisnya nanti untuk terakhir kalinya di akhir pengenceran nanti akan dijadikan nanti 1 per 1 sakarum laktisnya ditimbang, kemudian CTM, kemudian kalamin. Langsung saja kita timbang sakarum laktis, CTM serta kalamin untuk resep yang pertama ini. Baiklah, kita langsung saja mulai praktikum kita, yaitu mengenai pengenceran dan penimbangan bahan obat untuk resep yang pertama, yaitu resep mengenai serbuk CTM. Sebelum melakukan penimbangan, kita perlu tahu dahulu apa saja bagian-bagian dari timbangan. Ini disebut alas timbangan. Ini nanti sebelum menimbang harus dibersihkan dahulu, kemudian dialasi dengan perkamen. Dan yang kedua yaitu ini bagian garis-garis ini. Bagian garis ini menunjukkan garis keseimbangan, sehingga nanti saat akan melakukan penimbangan, posisi si garis keseimbangan ini harus berada di tengah-tengah. Kemudian jenis timbangan yang digunakan ini timbangan halus dengan kapasitasnya untuk menimbang 25 mg sampai 50 gram. Langsung saja ya, dalam penimbangan ini perkamen diletakkan dulu di alas timbangan di bagian sisi kiri dan kanan. Bagian kiri nanti berisi anak timbangan. Anak timbangan ini disesuaikan dengan jumlah timbangan yang akan ditimbang. Kebetulan ini mau mengukur yang sakarum laktis 50 mg, sehingga anak timbangan yang digunakan yaitu anak timbangan 50 mg. Ini kita setarakan dulu. Sudah dalam posisi setara. Kemudian taruh anak timbangan lalu bahan obat ini
Sakarum laktis ya, untuk pengukuran pertama kita akan mengukur 50 mg sakarum laktis. Sebelum menaruh bahan, posisi timbangan dalam keadaan di bawah alasnya, lalu tuang bahan yang akan ditimbang. Kemudian lihat sudah setara atau belum. Ternyata si sakarum laktisnya masih terlalu banyak, sehingga perlu dikurangi. Untuk mengurangi, posisi timbangan harus di bawah, posisi si alas harus diturunkan, kemudian kurangi bahan. Coba dinaikkan kembali, apakah sudah benar? Belum, masih terlalu berat. Kemudian dikurangi kembali. Masih berat juga, jadi perlu dikurangi kembali ya, sampai 50 mg. Terus udah jadinya langsung. Setelah ditimbang 50 mg, ini hasilnya sakarum laktis 50 mg. Kita butuh sakarum laktis sebanyak 400 mg pengenceran. Dalam pengenceran ini sakarum laktisnya 50 mg ditimbang sebanyak 8 kali sehingga jumlahnya 400 mg. Ini jumlah totalnya, jumlah total sakarum laktisnya 400 mg. Nah, untuk selanjutnya pengukuran atau penimbangan dari kalamin. Kalamin ini berfungsi untuk melihat apakah nanti racikannya sudah rata atau belum. Sebentar ya. Pertama ditaruh dulu kertas perkamennya, lalu kalaminnya. Kalamin yang diperlukan yaitu 50 mg. Jumlahnya masih terlalu banyak, jadi perlu dikurangi. Kita coba lagi sudah 50 mg atau belum. Masih banyak ya, lalu dikurangi kembali. Dikurangi sekali lagi. Bagian kalamin. Kemudian kalamin yang sudah ditimbang hasilnya yaitu ini kalamin 50 mg. Kalamin 50 mg ini nanti akan dicampurkan dengan sakarum laktis serta CTM. CTM juga demikian cara penimbangannya. CTM yang dibutuhkan untuk resep ini yaitu 50 mg. Karena tadi dalam jumlah penggunaan resepnya hanya 15 ml sehingga digenapkan 50 mg. Atau untuk minimal penimbangan itu zat setidaknya 50 mg. Jadi CTM yang ditimbang adalah 50 mg. Kemudian sakarum laktisnya 400 mg dan kalaminnya untuk penambah warnanya sehingga untuk melihat homogen yaitu 50 mg. Nanti kemudian dicampur sehingga akan jadi pengenceran CTM dengan jumlah 500 mg. Untuk minimal berat puyer nanti akan minimal harus 500 mg. Nanti
Ini CTM-nya dicampur dalam lumpang, SL juga dalam lumpang. Setelah totalnya 500 mg tercampur rata, diambil 150 mg CTM. 150 mg ini berasal dari 15 mg ya. Satu kali pakainya 1 mg dikali jumlahnya yaitu 15 puyer 15 mg. Ini karena perbandingan pengencerannya adalah 1:10, jadi CTM yang digunakan adalah 150 mg. Kemudian sisanya yaitu 350 mg dari 500 mg tersebut. 350 mg itu tidak perlu dipakai. Nah, nanti yang dipakai yang 150 mg. 150 mg ini setara dengan satu kali pakai 1 mg dan totalnya 15 puyer untuk 15 kali pemakaian atau untuk 5 hari. Nah, demikian untuk penimbangan CTM beserta zat tambahannya sakarum laktis serta kalamin. Untuk selanjutnya kita langsung saja dengan memasukkan si CTM, sakarum laktis dan kalaminnya nanti ke dalam mortar, dilakukan pengadukan hingga homogen sehingga tercampur rata, didapatkan 500 mg campuran CTM pengenceran dengan SL atau sakarum laktis dan kalamin. Nanti yang akan didapatkan 500 mg. Nah, ini seracikan CTM-nya 150 mg yang dari 500 mg tadi, ini untuk pembuatan si obat racikan CTM. Lalu sisa pengencerannya 350 mg. Ini tidak terpakai. Nanti yang 150 mg ini sudah sesuai dengan resep, yaitu 1 mg satu kali pakai atau 15 mg untuk dalam pembuatan resep tersebut. Nah, untuk selanjutnya resep yang kedua yaitu resep vitamin B1. Vitamin B1 ini nanti dalam satu kali pakainya 1 mg. Jumlah yang dibutuhkan yaitu 10 puyer atau 10 bungkus. Untuk satu kali pakainya 1 mg dikali 10 puyer berarti 10 mg. Nah, 10 mg ini masih kurang dari 50 mg sehingga diperlukan pengenceran. Tahap yang pertama yaitu penimbangan vitamin B1. Seperti tadi, alasi timbangan dengan perkamen. Vitamin B1 yang dibutuhkan yaitu 50 mg dari jumlah minimum timbangan. Ini taruh anak timbangan. Setelah itu vitamin B1 letakkan, langsung ditimbang. Cek kembali sudah 50 mg atau belum. Belum 50 mg. Ini perlu dikurangi. Cek kembali. Masih kurang ya. Tambah dikit. Tunggu sampai timbangannya pas 50 mg hingga timbangan tidak bergerak. Coba dilihat lagi sudah 50 mg atau belum. Vitamin B1 nya sudah 50 mg. Kemudian vitamin B1 ini dilarutkan dalam 10 ml air. Cara pengenceran B1 nya yaitu 10 mg 50 mg B1 tadi dimasukkan ke dalam beker gelas, dilarutkan dengan 10 ml air. Karena jumlah airnya masih berbeda 10 ml, maka diambil
Setelah pas 10 mili, lalu dilarutkan B1 nya dengan Aquades 10 mili hingga larut. Nah, untuk perhitungan pengencerannya, ini caranya yaitu jumlah obat yang dibutuhkan dalam satu resep tadi 1 mg dikali jumlah bungkusnya ya, 10, jadi 10 mg. 10 mg dibagi jumlah minimum yang ditimbang, yaitu 50 mg dikali volume untuk pengencerannya. Nah, untuk volume pengenceran di sini yaitu 10 mili. Berarti 10 per 50 dikali 10 mili. 10 mili artinya berarti nanti 1 mg yang ditimbang untuk satu kali pakai jumlahnya 10 mg, itu 10 mg akan setara dengan 2 mili. Ini kemudian setelah B1 nya dilarutkan dalam Aquades tadi, setelah larut ambil 2 mili Nah, ini 2 mili. 2 mili ini setara dengan 10 mg untuk pembuatan puyer vitamin B1 yang penggunaannya setiap kali makan 1 mg untuk 10 puyer 10 mg, sehingga karena kurang dari 50 mg perlu dilakukan pengenceran. Setelah dilakukan pengencerannya, itu cara tadi sudah dipaparkan ya, dengan penimbangan vitamin B1 sebanyak 50 mg, kemudian dilarutkan dengan volume 50 mili Aquades. Setelah itu, setelah dilarutkan diambil 2 mili. Nah, 2 mili ini setara untuk 10 mg untuk penyediaan si resep vitamin B1 sebanyak 10 puyer, seperti itu. Kemudian nanti yang selanjutnya mengenai Vaseline album, bagaimana cara penimbangannya supaya tidak berantakan ya, atau tetap rapi saat praktikum. Selanjutnya yaitu mengenai penimbangan Vaseline album. Sama seperti tadi, alasi timbangan dengan perkamen, lalu taruh anak timbangan. Ini Vaseline yang akan diukur atau ditimbang yaitu 5 gram ya. Ini kemudian Vaseline-nya diambil sebanyak 5 gram. Kita taruh di ujung meja supaya dia tidak berantakan. Lalu ditimbang, apakah beratnya sudah 5 gram, masih berlebih, jadi perlu dikurangi. Sudah setara dengan 5 gram. Jadi demikian untuk penimbangan Vaseline. Jadi untuk penimbangan Vaseline, awal Vaseline ditaruh di perkamen itu jangan langsung dimasukkan di atas alas perkamen, tapi ambil perkamen lalu taruh perkamen di ujung bagian meja, lalu Vaseline diambil supaya si Vaseline tersebut
tidak berantakan di area perekaman yang lainnya, seperti itu. Untuk rangkuman atau kesimpulan dari praktikum mengenai penimbangan dan pengenceraan bahan obat ini yaitu pertama dalam hal penimbangan. Dalam hal penimbangan yang harus diperhatikan yaitu terutama terlihat dulu dalam resepnya. Resep dalam bentuk miligram atau gram atau dalam bentuk mili. Kedua, dalam penimbangan yang harus diperhatikan yaitu berat atau bobot dari jumlah obat yang akan ditimbang. Misal jumlah obat itu kurang dari 50 mg, berarti harus dilakukan pengenceran. Pengenceran ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan atau keakuratan si sediaan obat yang diukur atau dihitung jumlahnya. Untuk berat atau bobot yang dihitung, nanti minimal berat bobot obat yang diambil yaitu 50 mg. 50 mg ini bisa dalam bentuk serbuk ataupun zat padat seperti vaselin tadi yang krim, ataupun dalam bentuk sediaan cair yang tadi dari awal serbuk kemudian dicairkan dengan Aquades. Nah, untuk penimbangan dan pengenceran bahan obat juga diperlukan perhatian dalam hal kebersihan. Dalam penimbangan misalnya tadi di alas timbangan tadi harus dibersihkan dahulu sehingga tidak mengontaminasi si bahan obat. Kemudian untuk pengenceran obat ini harus diperhatikan jumlahnya. Jumlah yang ditimbang harus minimal 50 mg. Kemudian dilakukan pengenceran. Untuk pengenceran serbuk atau zat padat untuk puyer ya, ini bisa jika berat dari zat padat atau puyer ini antara 10 sampai 50 mg, berarti menggunakan pengenceran perbandingan 1:50. Artinya satu zat aktif atau zat obat, kemudian 50-nya itu zat penambah atau zat yang bersifat inert atau tidak bersifat farmakologis. Kemudian digunakan rumus untuk pengenceran itu sendiri, yaitu jumlah obat yang dibutuhkan dalam resep tadi misalnya CTM yaitu 10 mg, kemudian dibagi jumlah minimum berat yang akan ditimbang, yang harus ditimbang yaitu 50 mg dikali jumlah pengenceran yaitu misalnya 500 mg. Jadi nanti akan didapatkan berapa miligram, lalu nanti akan dipisahkan juga jumlah obat yang dibutuhkan untuk resep racikan yang untuk diracik, kemudian ada sisa pengenceran ini yang tidak digunakan. Nah, untuk yang kedua tadi zat cair tadi juga berasal dari serbuk. Serbuk ini ditimbang dulu minimal 50 mg, lalu dilarutkan dengan Aquades, lalu dijumlahkan volumenya yang sesuai itu dibutuhkannya berapa. Tadi misalnya volume dalam pengenceran yang dibutuhkan untuk mengencerkan vitamin B1 tadi 10 mili, sedangkan nanti setelah dilarutkan yang dibutuhkan adalah hanya 2 mili untuk setara dengan 10 mg vitamin B1 tadi, sehingga didapatkan pengenceran tersebut sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam racikan si obat, seperti itu. Kemudian dalam penimbangan dan pengenceran juga harus diperhatikan misalnya zat-zat itu sifatnya seperti apa, misalnya bersifat higroskopis atau tidak, ataupun zat itu memang mudah larut atau tidak dalam Aquades, itu. Demikian praktikum untuk penimbangan dan pengenceran zat obat. Semoga bermanfaat untuk praktikum farmasetik ini.